Terpaksa menikahi CEO muda. Bab 015. Ada apa Mapa? Kalian bahas Yora. Ucap Yora pada kedua orang tuanya. Dia turun dari kamarnya untuk bergabung dengan kedua orang tuanya. Sayang sini deh, panggil Kesi pada anaknya untuk duduk di sampingnya sambil menepuk-nepuk sofa di sampingnya. Kenapa Mas sepertinya serius? Ucap Yora dengan heran pada mamanya. Kamu kenal Kennedy, pemuda tampan yang menjadi pemilik perusahaan Briantama. Dia juga memiliki banyak restoran di kota ini. Tanya Kesi pada Yora. Apa yang Mama maksud Kennedy William Briantama? Ucap Yora dengan antusias. Benar sayang, dia pemilik perusahaan itu. Kau tahu dengan orangnya? Ucap Kesi bertanya. Ya tahulah Ma, siapa saja pasti akan tahu dengan pemuda tampan dan kaya itu. Kenapa Mama membahasnya? Yora sangat ngefans tahu dengannya. Ucap Yora dengan berbinar. Mama dan Papa ada pekerjaan untukmu. Ucap Kesi membisikkan sesuatu di telinga putrinya, dan membuat Yora mengangguk serta mata yang berbinar. Oke Yora mau. Ucap Yora dengan percaya diri. Sebenarnya bukan masalah sih dijodohkan dengan orang yang sangat tampan dan juga keluarganya begitu baik. Namun yang membuatku merasa takut ketika nanti dia masih tidak bisa menerimaku sebagai istrinya. Aku takut bayang-bayang masa lalunya akan terus menghantui dia. Tapi aku akan mencoba dengan segala caraku untuk menutup telinga saat dia menyebut nama wanita masa lalunya, dan aku akan menutup mata saat dia melihat fotonya di ponselnya. Sebenarnya aku begitu penasaran dengan siapa wanita yang menjadi masa lalunya. Kenapa wanita itu malah pergi meninggalkan pria baik seperti Kennedy? Pasti menjadi wanita itu sangat senang ya. Di saat para wanita di sini mengejar-ngejar Kennedy, tetapi dia masih mengharapkan wanita itu. Rasanya ingin dia menjadi seperti wanita itu, dicintai oleh pria yang menjadi idola para wanita. Gumam Abel dengan menatap Kennedy yang sedang duduk di tepi kolam renang dengan telanjang dada, sedangkan bagian bawah ia hanya memakai boxer. Sedangkan Abel berada di balkon kamarnya. Sampai akhirnya kini sudah 2 bulan hampir waktunya tiba untuk acara pernikahan, dan juga Abel sudah selesai melakukan ujian kelulusan minggu kemarin. Mommy Al dan Daddy Eric benar-benar begitu mengerti, mereka rela menunggu Abel selesai masa sekolahnya. Karena hari ini adalah hari weekend, Mommy Al mengajak Abel dan mengajak Ken untuk pergi ke butik karena mereka akan fitting baju. Saat Abel sedang memperhatikan Ken dengan melamun, tiba-tiba dering ponselnya membuyarkan lamunannya. Ting, ting, ting. Iya Mom, ada apa? Ucap Abel pada wanita parubaya di seberang sana. Tidak lupakan sayang, kita akan fitting baju hari ini, ucap Mommy Al dengan suara merdunya. Tidak Mom, Abel ingat kok. Ucap Abel. Ya sudah Mommy tunggu di mansion ya Bel. Ajak calon suamimu juga, jangan sampai dia banyak alasan untuk tidak ikut, ucap Mommy Al. Mommy tenang saja, Abel akan berusaha untuk membuat Tuan Ken menurut dengan kita, ucap Abel dengan percaya diri. Baiklah sayang, Mommy percaya padamu. Kalau begitu kalian siap-siap dulu ya. Ucap Mommy Al. Siap Mom. Ucap Abel. Setelah menerima panggilan dari Mommy Al, Abel pun turun ke lantai utama untuk menemui Ken yang sedang berada di kolam renang. Saat sampai di bawah, Abel berlari jari seperti anak kecil sampai ia pun menabrak Gary. Au, Kak Gary, kok kakak tiba-tiba muncul sih, bikin Abel terkejut. Ucap Abel dengan meringis saat lengannya bertabrakan dengan lengan Gary. Aduh, kau ini ada-ada saja Abel, kau kenapa berlari-lari seperti itu sampai tidak tahu kakak di depanmu? Ucap Gary dengan terkekeh sambil melihat lengan Abel yang sedikit memerah. Abel buru-buru, Kak, mau menemui Tuan Ken, kata Mommy, kita harus segera ke sana, ucap Abel pada Gary. Ya sudah, tidak perlu berlari-lari, nanti jatuh bagaimana? Calon pengantin kok jatuh, ucap Ken dengan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Abel.
Hubungan mereka semakin lama semakin seperti adik dan kakak yang sesungguhnya. Abel dan Gary saat ini sudah tidak saling sungkan lagi untuk berbicara. Sedangkan Abel dan Ken hubungan mereka juga sebaik-baik walaupun Ken masih belum bisa banyak bicara namun dia semakin hari bisa menerima kehadiran Abel. Iya kakakku sayang, ya sudah Abel mau keluar, ucap Abel yang kembali berlari namun ia tidak terlalu kencang seperti tadi. Gary yang melihat tingkah Abel semakin menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bergumam. Dasar Abel kelakuannya semakin menggemaskan saja, igumam Gary dan pergi ke dapur untuk mengambil cemilan. Tuan Ken. Panggil Abel saat melihat Ken yang sedang memakai kimononya. Abel menunduk saat Ken berjalan ke arahnya dengan hanya menggunakan kimono berwarna navy. Kenapa? Ucap Ken dengan menatap Abel yang terlihat menggemaskan. Itu tadi Momi meminta kita segera ke sana. Ucap Abel menunduk. Lalu kenapa kau menunduk? Ucap Ken yang semakin mendekati Abel. Jangan mendekat, stop. Ucap Abel dengan mengulurkan tangannya agar Ken berhenti mendekatinya. Bagaimanapun juga dia seorang wanita yang normal melihat pemandangan yang seperti itu pasti akan membuatnya sangat gugup. Melihat tingkah Abel, Ken tertawa. Beo Abel dengan melongo melihat Ken tertawa. Kenapa kau seperti itu Abel? Ucap Ken yang masih tertawa melihat Abel yang begitu menggemaskan. Ken pun tiba-tiba mencubit kedua pipi Abel hingga memerah. Sakit tuan. Ucap Abel dengan menepis tangan Ken. Kau lucu sekali wajahmu jika seperti itu mirip dengan B. Ucap Ken dengan mengatai Abel. Apa? Kau mengatakan ku B? Jika seperti itu aku akan mengataimu mirip dengan seekor gorila, begitu menakutkan. Ucap Abel dan berlari terbirit-birit. Gorila hewan apa itu? Dasar babi menggemaskan. Gumam Ken dengan menggelengkan kepalanya. Ken dan Abel pun kini sudah bersiap-siap. Ken memakai setelan formalnya sedangkan Abel ia memakai rok jeans rawis pendek sepaha dipadukan dengan kaos putih oversize yang ia masukkan ke dalam rok. Ia juga memakai sneakers berwarna putih, rambutnya bervolume ia ikat kuda dengan poni tipis seperti ala Korea, bagian pinggir poni sedikit lebih panjang, sehingga menampilkan lehernya yang begitu putih. Saat ia turun ke bawah ia melihat Ken yang sudah menunggunya dengan duduk di sofa. Saya sudah selesai, ucap Abel pada Ken yang sedang fokus pada ponselnya, mendengar suara yang tidak asing bagi Ken. Ia pun memasukkan ponselnya ke dalam kantung jasnya dan berdiri menatap penampilan Abel dari bawah hingga atas. Gelek Ken begitu terpesona dengan penampilan Abel yang begitu santai namun terlihat sangat cantik. Ya sudah kita pergi sekarang. Ucap Ken dengan berdeham terlebih dahulu untuk menetralkan suaranya yang sangat gugup. Baiklah, ucap Abel mengangguk setuju. Mereka pun keluar dengan berjalan berdampingan. Abel walaupun ia masih belum terbiasa saat ini ia akan mencoba mendekati Ken karena dia akan mencoba meluluhkan Ken. Mereka memasuki mobil mewah Ken, kali ini Ken yang mengemudi sendiri. Abel dengan cepat ia masuk ke dalam mobil samping pengemudi. Setelah melihat Abel duduk dengan tenang, Ken menjalankan mobilnya menuju mansion utama. Sekitar 20 menit perjalanan Abel dan Ken pun sampai di depan mansion utama, di mana mereka sudah ditunggu oleh Mommy Al dan Daddy Eric. Sayang kamu cantik sekali. Ucap Mommy Al dengan senang saat melihat penampilan Abel yang terlihat santai. Terima kasih Mom, Mommy lebih cantik. Ucap Abel memuji calon mertuanya. Kamu bisa saja sayang. Oh iya Ken, kita langsung ke butik Tante Tresya ya, ucap Mommy Al pada anak laki-lakinya yang saat ini berdiri di samping Abel. Terserah Mommy saja, ucap Ken dengan santai. Oh iya Daddy mau ikut apa tidak, ucap Mommy Al pada Daddy Eric. Tidak, nanti Daddy dan Gary akan mempersiapkan yang lainnya jadi kalian bertiga saja, nanti juga ada bodyguard yang akan menjaga kalian. Ucap Daddy Eric dengan lembut. Baiklah kita berangkat sekarang, ucap Mommy Al yang diangguki oleh Ken dan Abel. Mereka pun masuk ke dalam mobil mewah milik Ken. Mommy Al berada di
kursi penumpang sedangkan Abel dan Ken berada di kursi depan. Setelah memasang seat belt dan juga duduk dengan nyaman, mereka pun pergi. Meninggalkan mansion mewah itu. Sayang nanti pulang menginap di mansion Momi ya, kita cari tema untuk pernikahan kalian, ucap Momi Al dengan senang. Baik Mom, Abel ikuti saja apa kata Momi. Ucap Abel dengan tersenyum. Oh iya karena kalian waktu pernikahannya 2 minggu lagi, Abel harus tinggal bersama Momi. Ucap Momi Al membuat Ken memalingkan pandangnya ke arah Abel dan Momi Al sebentar dan ia pun kembali fokus pada jalanannya. Kok gitu sih Mom? Tidak boleh. Ucap Ken tiba-tiba membuat Abel dan Momi Al mengerutkan keningnya. Memangnya kenapa? Itu kan menang seharusnya kita lakukan setiap calon pengantin harus dipingit dulu kita harus ikuti adat Indonesia Ken, ucap Momi Al pada putranya. Lagian nanti kalian juga akan bersama-sama lagi setelah menikah. Ujar Momi Al lagi. Aish kenapa harus dipingit sih? Kan jadi tidak bisa gangguin Abel, mana bisa aku nanti tanpa dia. Gumam Ken tanpa sadar ia mengucapkan tidak bisa hidup tanpa Abel. Tapi tidak bisa Mom, Abel tidak boleh tinggal di mansion Momi. Nanti yang menyiapkan pakaian dan juga yang lainnya siapa jika Abel di sana? Jelas Ken dengan kesal. Kan ada Bi Ina Ken, dulu belum ada Abel juga dia kan yang menyiapkan segala kebutuhanmu. Ucap Momi Al dengan tersenyum penuh arti. Lagian ya kamu tidak pernah akur dengan Abel. Jadi ya nggak masalah dong jika Abel tinggal dengan Momi, ucap Momi Al dengan tersenyum lagi. Ya sudah terserah Momi saja, ucap Ken mengalah. Halah sok-sokan enggak nerima aku, giliran aku pergi saja tidak rela, aku pastikan kau akan mengingatku terus Tuan Ken. Gumam Abel dalam hati sambil tersenyum tipis. Hingga tanpa mereka sadari kini sudah sampai di butik milik Mrs. Trecia langganan butik keluarga William. Mereka pun turun dan memasuki butik yang memiliki bangunan yang mewah dan luas apalagi banyak pakaian mahal yang terpajang di sebuah kotak kaca yang menampilkan kesan mewah. Wow gaunnya cantik-cantik ya Mom. Ucap Abel yang berbinar melihat banyaknya gaun yang terpajang. Iya sayang apalagi di dalam cantik-cantik banget, yuk masuk, Ken temani istrimu juga. Ucap Momi Al pada Ken yang sibuk dengan ponselnya. Dehem Ken namun ia mengikuti kemana perginya dua orang wanita itu. Halo selamat siang Nyonya William dan Tuan Kennedy. Sapa karyawan yang sudah paham dengan kedatangan mereka. Selamat siang, di mana bos kalian bisa panggilkan dia, saya sudah ada janji dengan dia. Ucap Momi Al dengan datar, ia menggandeng lengan Abel dengan erat. Oh baiklah tunggu sebentar. Saya panggilkan Miss Trecia dulu, ucap karyawan itu dengan ramah, dan beberapa saat orang yang mereka cari muncul dari sebuah ruangan, seorang wanita berusia 30 tahunan begitu cantik dan anggun. Hai Nyonya William. Sapa Miss Trecia dengan memeluk Momi Al dan mereka saling cipika-cipiku. Trecia saya ingin mencarikan gaun pengantin untuk anak-anak saya. Ucap Momi Al dengan senang. Wah Ken sudah mau menikah ya? Apa ini calon istrinya? Ucap Trecia dengan menunjuk ke arah Abel yang berdiri di samping Momi Al dan di samping Kennedy. Iya dia adalah calon menantu saya namanya Abelia. Oh iya Abel ini Miss Trecia pemilik butik ini, ucap Momi Al memperkenalkan Abel. Abelia, ucap Abel mengulurkan tangannya sambil tersenyum manis. Ya ampun cantik sekali, masih muda lagi. Abelia saya Trecia panggil saja Miss Trecia, ucap Miss Trecia dengan ramah. Terima kasih Miss, ucap Abel dengan tersenyum. Ya sudah yuk kita ke sana gaun pengantin ada di bagian sana. Ajak Miss Trecia yang diangguki oleh mereka, gaunnya cantik-cantik banget, puji Abel dengan memegang salah satu gaun pengantin. Semua ini adalah desain saya Abel. Cantik-cantik kan apalagi yang makai secantik dirimu pasti bakalan wow banget. Ucap Miss Trecia yang dibalas senyuman oleh Abel dan Momi Al. Bagaimana sayang apa ada yang cocok? Tanya Momi Al pada Abel, belum Mom.
soalnya semua bagus-bagus. Abel jadi bingung. Ucap Abel yang benar-benar bingung. Kalau begitu ayo ikut saya ke lantai atas, di sana juga ada pakaian pengantin yang sangat limited edition. Ucap Mistresya dengan mengarahkan mereka masuk ke dalam lift menuju lantai di mana gaun pengantin yang limited edition berada, dan kini mereka berada di sebuah ruangan yang tidak seluas di lantai bawah namun gaun yang terpajang begitu bagus-bagus. Astaga, ini sih lebih mewah dari tadi, Miss. Ucap Abel dengan terlihat syok. Kalau begitu Mommy Al dan Ken duduk di sana ya, saya akan mencobakan beberapa gaun untuk Abel. Ucap Mommy Al mengarahkan Ken dan Mommy Al untuk duduk di bagian sofa dekat dengan walk-in closet. Baiklah, kau pilihkan yang paling bagus untuk menantu saya Tresya, ucap Mommy Al. Tenang saja Nyonya William, ucap Miss Tresya. Abel masuk ke dalam walk-in closet itu ya, biarkan karyawan yang membawakan beberapa gaun untuk kamu coba, ucap Miss Tresya yang dibalas anggukan oleh Abel. Mommy Al dan Ken pun menunggu Abel. Mommy Al begitu tidak sabar ingin melihat Abel memakai gaun pengantinnya, sedangkan Ken jangan ditanya, ia diam dengan fokus pada ponselnya. Kini tirai walk-in closet terbuka, terlihatlah Abel dengan gaun pengantin berwarna putih dengan model belahan V dan permainan les lengan panjang membuat gaun menjadi tampak cantik dan anggun. Astaga, cantik sekali, puji Mommy Al yang melihat Abelia berdiri dengan memakai gaun pengantin. Mommy Al menoleh ke arah Ken yang sibuk dengan ponselnya. Dengan segera Mommy Al minta pendapat pada Ken. Bagaimana Ken? Ini cocok enggak dengan Abel? Tanya Mommy Al membuat Ken menatap ke arah Abel yang tersenyum. Ia cukup tercengang dengan penampilan Abel. Begitu cantik dan anggun, namun yang menjadi fokusnya bagian dada begitu terekpos membuat dia tidak ingin orang lain menatap tubuh calon istrinya. No, tidak cocok, ucap Ken kembali menatap ponselnya. Miss Tresya, tidak cocok, coba cari lagi, ucap Mommy Al yang diangguki oleh Miss Tresya, dan tirai walk-in closetnya pun kembali tertutup. Dan beberapa saat kemudian tirai kembali terbuka. Abel berdiri dengan gaun pengantin yang berwarna putih dengan desain bentuk deep V-neck serta slit atau belahan gaun yang cukup tinggi. Selain itu gaun ini dilengkapi dengan bell sleeve yang cantik. Bahannya full lace, terlihat cetar dan sangat membentuk tubuh sehingga Abelia saat ini terlihat begitu seksi, karena bagian tengah kedua kakinya memiliki belahan yang sangat tinggi dan di bagian dada model V. Wow, sangat cetar, seksi sekali sayang, ucapan Mommy Al membuat Ken menatap Abel. Gelek, seksi, gumam Ken namun tidak ada yang mendengarnya. Bagaimana yang ini? Ucap Mommy Al pada Ken lagi. No, tidak, ganti yang lain, ucap Ken lagi. Ia heran kenapa gaun pengantinnya begitu terbuka. Abel menghela nafasnya berat setelah beberapa saat kemudian gaun ketiga Abelia, tirai kembali terbuka. Abelia berdiri memakai gaun model duyung dengan aksen yang begitu mewah dan elegan, bagian dada model Sabrina dengan payet mutiara yang menghiasi bagian dada sehingga menampilkan kesan seksi dan cantik. Astaga, semuanya bagus semua Miss. Ken, bagaimana dengan ini? Ucap Mommy Al yang begitu senang. Via sudah yang ini saja, ucap Ken saat melihat bagian-bagian tubuh Abel tidak begitu terekspos. Mendengar ucapan Ken, semuanya menjadi lega. Miss, yang ini saja, untuk yang lainnya nanti biar Abel yang memilih sesuai dengan temanya. Jelas Mommy Al pada Miss Tresya. Baik Nyonya William, kalau begitu Ken kamu coba dulu jasnya, ucap Miss Tresya yang diangguki oleh Ken.